di lapangan upacara. Hadirin tamu undangan dan peserta upacara yang kami hormati, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Lembata Produktif. Adapun pejabat-pejabat upacara yang bertugas pada hari ini adalah sebagai berikut. Bertindak selaku Inspektur Upacara Pejabat Kepala Desa Kolipadan. Komandan Upacara dijabat oleh Sadam Hussein Sarjana Hukum. Perwira Upacara dijabat oleh Iksan Raden. Pembaca naskah proklamasi oleh Ketua BPD Desa Kolipadan. Pembaca doa oleh Ustazah Siti Kilat SPD. Petugas pengibar bendera merah putih oleh siswa-siswi MTS Nur Salam Kolipadan. Pejabat Kepala Desa Kolipadan selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Penghormatan pasukan dipimpin oleh Komandan Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Dimulai. Laporan selesai. Lanjutkan. Memperingati detik-detik proklamasi.
Persiapan pembacaan naskah proklamasi. Tanda kebesaran dibuka. Pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Saran ditutup. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita sejenak mengangkat hati, berdoa. Semoga para leluhur tujuan pasangan meningkat kita mulai. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lazalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang tidak terhingga yang Engkau berikan pada bangsa dan lewat tanah kami. Pada pagi ini
kami dan seluruh rakyat Indonesia bersimpuh mengadakan tangan untuk bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berilah kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan persatuan dan kesatuan. Anugerahi kami keheningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat beraktivitas dengan normal kembali. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan terimalah amal dan perjuangan para syuhada kami. Ya Allah, masuklah mereka ke surgamu dan muliakanlah kedudukan mereka di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Pengibaran bendera merah putih.
siap-siap mundur. Ya mundur dah. Siap mundur ramah lu perkara kan ini. Orang kan dua tak. Ada apa tuh kenapa? Di depan. Los. Ada diri.
Bapak atau Ibu undangan sekalian, perlu kami perkenalkan pembawa baki bendera merah putih atas nama Siti Hajar putri ke-6 dari Bapak Mualim Raden dan Ibu Jaria Jari, pengibar 1 atas nama Fadli Hussein putra pertama dari Bapak Abdul Hamad dan Ibu Sarifah Nona, pengibar kedua atas nama Al-Bukhari Lelaona putra tunggal dari Bapak Pergi Dahlan dan Ibu Siti Jubaida, dengan pelatih 1 Hussein Serjana Hukum dan pelatih 2 Nur Asma Bakir. Merdeka! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada jenazah almarhum mama nenek kita Gesepari yang baru tadi menghembuskan nafas terakhir sang Khalid, dan permohonan maaf pemerintah desa kepada besar Dai selaku Ambine, keluarga besar Elang Ona sebagai Aritra, dan juga kepada rumpun keluarga yang ada, kami mohon maaf karena mati tidak diperkirakan, tapi bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini menjadi takdir untuk kita semua bahwa kematian tidak direncanakan, tapi apa yang direncanakan oleh manusia akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatian kita semua untuk sekali lagi kami mohon maaf dan rasa hormat kepada jenazah almarhumah nenek mama kita Gesepari. Yang kami hormati Ketua DPRD Desa Kulipadan bersama anggota, para Dewan Guru, para tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang terkait di Desa Kulipadan, yang berbahagia adik-adik SDN, siswa SDN Tanjung Bagia, adik-adik siswa MTS Nur Salam, dan
kelompok belajar PAUD Nurul Haq Desa Kolipadan yang kami Tupeng dan ahli keluarga yang hadir pada siang hari ini yang kami Pak Tonga Belolo, para hadirin peserta sekalian yang kami hormati. Dalam nuansa kedukaan kita Desa Kolipadan dirundung duka, namun tidak menghentikan langkah kita untuk terus mendengungkan pekikan merdeka sebagai rasa syukur kita atas hadiah yang telah diberikan oleh para pahlawan, para pejuang pada momentum detik-detik proklamasi 76 tahun yang lalu. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan sambutan Bupati Lembata dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 telah mendisrupsi dan membawa dampak yang luar biasa bagi sendi-sendi kehidupan ekonomi dan relasi sosial masyarakat pada berbagai negara terdapat termasuk Indonesia. Kasus aktif di dunia dengan jumlah kematian masih terus meningkat dengan munculnya berbagai varian baru COVID-19. Untuk itu, pemerintah tidak bosan-bosannya mengajak kita semua agar selalu mengedepankan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan menjadikan penanganan COVID-19 menjadi upaya bersama, terutama dalam memutus mata penyebaran. Kini, negara-negara terdampak terjebak dalam resesi ekonomi dan tengah berjuang keras untuk keluar dari krisis tersebut. Di tengah situasi seperti ini, seyogyanya kita menjadikannya sebagai golden opportunity, menjadikan momentum ini sebagai sebuah kebangkitan baru untuk melakukan sebuah lompatan besar dengan menyatupadukan langkah dalam reposisi strategi dan memastikan seluruh rencana pemulihan ekonomi sampai tataran masyarakat terendah. Krisis kesehatan yang berdampak pada perekonomian nasional saat ini dan menyebabkan seluruh komponen bangsa tidak mampu menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara maksimal untuk diupayakan. Pemerintah hadir sebagai pilar utama penggerak perekonomian bangsa. Pada tataran lokal, konsep pemulihan dampak ekonomi dilaksanakan secara terpadu multisektor dengan berbagai pembenahan internal untuk memperkuat sistem pelayanan publik. Kebijakan pemulihan ekonomi daerah ini akan meraih sukses jika didukung ekosistem daerah yang kondusif, kolaboratif, produktif, dan inovatif. Hadirin yang saya hormati, di bawah tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, Lembata Produktif, kita harus bangkit melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Ketahanan pangan tetap kita jaga bersama untuk menjamin kelancaran pasokan dari hulu produksi sampai hilir distribusi. Jika kita serius berbenah bersama, saya yakin kita akan mampu melakukan lompatan-lompatan kemajuan secara signifikan. Kecepatan kita dalam meraih cita-cita adalah peran bersama. Ke depan yang dibutuhkan adalah inovasi di semua sektor dan industrialisasi yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang, yang membuat kelemahan menjadi kekuatan dan keunggulan, yang membuat keterbatasan menjadi keberlimpahan, yang mengubah kesulitan menjadi kemampuan, yang mengubah tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa. Sudah saatnya kita harus meninggalkan pola pikir lama dan mampu mengelola pikir yang emosional menjadi yang berpikir produktif. Yang sudah tidak efektif kita buat menjadi efektif, yang sudah tidak efisien kita buat menjadi efisien. Karena itu pada momen ini hendaknya juga dijadikan sebagai ajang pembelajaran dari spirit dan teladan para pendiri bangsa, para founding father yang telah mewariskan spirit tanto, spirit ketuhanan dan kebersamaan, gotong royong, gigih berjuang, ketangguhan, dan daya adaptasi yang telah teruji dalam menggapai cita-cita kemerdekaan, serta upaya membangun kemandirian dalam menggapai kehidupan yang lebih baik di tengah keterbukaan dan rintangan yang dihadapi.
Semua ini menjadi modal bangsa dalam mengakselerasi kebangkitan untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, lembaga produktif. Saya mengajak kita semua untuk saling memberikan dukungan dan berkontribusi dalam bekerja secara bersama-sama, membangun dan memajukan Lewatana Lembata dalam spirit Tanto. Dengan Tanto, kita mampu menerima perbedaan dalam bekerja, kita tidak saling berprasangka buruk terhadap sesama, tetapi akan saling menghargai dalam bekerja, tidak saling memfitnah, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah terhasut pada gerakan-gerakan radikal dan terorisme, karena Tanto merupakan kearifan kita. Oleh karena itu, sudah saatnya masing-masing kita harus mengambil inisiatif dan peran, serta tanggung jawab sesuai profesi kita masing-masing. Dimanapun kita berada, selalu menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan. Hadirin yang saya hormati, tahun depan merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lembata tahun 2017-2022. Hari ini kita tidak merayakan peringatan kemerdekaan Indonesia bersama mendiang Eliezer Yenci Sunur, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Bupati Lembata periode 2017-2022. Karena beliau telah lebih dahulu berpulang ke pangkuan yang ilahi, ke rumah abadi Bapa di surga. Sebagai pendamping beliau dalam suksesi yang lalu, saya harus mengemban tugas mulia, mengambil alih estafet untuk melanjutkan sisa kepemimpinan ini, mengantar dan menyelesaikan program-program prioritas RPJMD yang belum terselesaikan. Banyak hal yang telah dibuat dan menggapai sukses, namun masih ada juga yang perlu percepatan dan pembenahan di sisa waktu kepemimpinan politik ini. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Lembata jika selama kepemimpinan kami banyak kebijakan yang tidak populis, yang kontroversi dan distorsi, yang telah menimbulkan gesekan di sana-sini, yang menyulut amarah, dendam, dan bullying, namun sejatinya kebahagiaan masyarakatlah adalah tujuan utamanya. Oleh karena itu, sekali lagi, saya mengajak kita semua untuk kembali menggairahkan pemerintahan ini, dengan menggemakan spirit Tanto, membangun kembali prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam melayani, mencegah tindakan melalui satu sama lain, dan bersedia berpartisipasi dalam membentuk masa depan Lembata. Hadirin yang saya hormati, menjelang akhir masa jabatan ini, satu sukses besar yang juga merupakan salah satu inovasi dalam RPJMD tahun 2017-2022 adalah pencapaian predikat wajar tanpa pengecualian oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020. Sebuah kerinduan kolektif yang baru pertama kali diperoleh selama 17 tahun dalam masa penantian dan perjuangan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kita patut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah berjuang bersama untuk pencapaian ini. Namun kita tidak boleh terlampau bahagia dengan pencapaian ini. Dalam sisa waktu yang ada, masih banyak langkah-langkah besar yang harus kita lakukan untuk membangun Lembata yang sejahtera dan produktif yang kita cita-citakan. Target kita bukan hanya lepas dari pandemi, bukan hanya lepas dari krisis. Krisis memberikan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan. Oleh karena itu, langkah kita adalah melakukan lompatan besar, melaksanakan strategi besar untuk pecahkan bersama masalah fundamental yang kita hadapi. Konsentrasi kita di sisa waktu ini adalah memperbaiki sistem kerja, memperkuat birokrasi berbasis merit system secara bertahap, melanjutkan prioritas penataan kota, dan memperbaiki kualitas pelayanan publik melalui penegakan nilai-nilai etika dan integritas. Birokrasi pemerintah merupakan suatu sistem yang terstruktur, di mana di dalamnya merupakan cara atau strategi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah, terutama yang berorientasi pada pelayanan publik. Dengan adanya birokrasi yang baik, maka dapat menciptakan pelayanan publik yang baik pula. Oleh karena itu, para birokrat dalam pelaksanaan kerjanya tidak boleh terintegrasi dengan keadaan politik di lingkungan kerjanya. Salam kebajikan. PLT Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola, Sarjana Ekonomi, MSI.
Para hadirin yang sekalian yang saya hormati, pidato Bupati hari ini adalah pidato di akhir masa jabatan kepemimpinan paket Sundai kemarin. Untuk itu kita berharap, beliau berharap kepada kita sekalian untuk tetap menjaga kebersamaan, tetap menjaga solidaritas, untuk terus desa model mengucapkan terima kasih banyak atas segala kebersamaan kita selama ini. Mohon maaf, cita-cita kita belum tercapai bersama. Masih ada waktu ke depan bersama pemimpin yang baru untuk